Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan dengan NIM 230602028 dari mata kuliah MKP Kecerdasan Komputasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata pelajaran di SD Taman Cahya Pematang Siantar. Nah, di mana eh, tugas ini untuk memenuhi, kesempurnaan nilai karena kemarin itu kami itu tidak, izin tidak masuk kelas karena sakit. Jadi membuat video untuk memenuhi tugas yang kemarin. Oke, kita lanjut ke soalnya, ke pembahasannya. Nah, pada analisis permasalahannya yang dibahas dalam artikel ini yaitu penyusunan jadwal mata pelajaran di SD Taman Cahya Pematang Siantar yang masih dilakukan secara konvensional atau manual, kan. Nah, proses penjadwalan manusia ini dinilai penjadwalan manual ini itu dinilai kurang efektif karena memakan waktu yang lama dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti bentrok jadwal guru, kelas, dan ketidaksesuaian ruang dan waktu mengajar. Nah, selain itu dalam penyusunan jadwal juga harus mempertimbangkan banyak batasan sekaligus, seperti ketersediaan guru, jumlah jam mengajar, ruang kelas itu yang tidak tersedia, kan. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu metode optimasi yang mampu menghasilkan jadwal secara otomatis, akurat dan optimal agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien, ya kan. Nah, untuk prosedur penyelesaian permasalahan, nah untuk penyelesaian permasalahan itu digunakan metode algoritma genetika. Prosedur penyelesaian yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Ini seperti berikut. Pertama, mengumpulkan data guru, mata pelajaran dan ruang, hari dan jam pelajaran. Terus mempresentasikan jadwal dalam bentuk kromosom yang terdiri dari kombinasi mata pelajaran, ruang, dan waktu. Tiga, membentuk populasi awal secara acak sebagai kandidat solusi. Keempat, itu menghitung fitness. Yang menghitung fitness eh, berdasarkan jumlah bentrok guru dan kelas serta ruang. Kelima, itu melakukan proses seleksi crossover, mutasi, kan. Dan yang terakhir itu proses diulang hingga diperoleh jadwal optimal tanpa bentrok, gitu. Nah, untuk data pelajaran dan ruang seperti ini, kan. Nah, pada penelitian itu digunakan 8 mata 8 mata pelajaran, yaitu Matik, Tahfidz, PAI, Q, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan kelas bakat. Nah, setiap mata pelajaran ini diberi kode tertentu untuk memudahkan proses representasi gen dalam kromosom algoritma genetika. Dan itu terdapat dua ruang kelas yang digunakan untuk yang A dan B ya, yang digunakan apa ini namanya? Yang digunakan yang masing-masing lah, yang masing-masing juga direpresentasikan dalam bentuk kode, kan. Nah, data mata pelajaran ini dan ruang merupakan komponen utama dalam pembentukan solusi jadwal. Jadi ini tahapan pertama. Nah, untuk representasi kromosom dan populasi awal, tampilannya seperti ini. Nah, dalam algoritma genetika, suatu kromosom itu mempresentasikan suatu solusi jadwal lengkap. Setiap kromosom itu terdiri dari 30 gen, di mana setiap gen berisi kombinasi mata pelajaran, ruang, dan waktu. Nah, populasi awal itu dibangkitkan secara acak atau random. Tujuannya itu untuk apa? Untuk pembangkitan secara acak ini adalah untuk menghasilkan keberagaman solusi. Ya, solusi awal sebelum dilakukan evaluasi dan optimasi pada tahap selanjutnya. Itu. Nah, untuk perhitungan dan evaluasi fitness. Nah, ini kan. Nah, itu setelah populasi awal terbentuk dilakukan perhitungan nilai fitness.
di mana nilai fitness itu digunakan untuk mengukur kualitas setiap kromosom berdasarkan jumlah bentrok terjadi, meliputi bentrok ruang, bentrok kelas, dan bentrok guru. Nah, rumus fitness-nya itu kalau nggak salah kemarin itu kayak F sama dengan 1 per 1 plus tambah jumlah bentrok. Nah nah di sini ada kayak suatu penjelasan bahwa semakin sedikit jumlah bentrok yang terjadi, kita bisa lihat, maka nilai fitness yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, kromosom dengan nilai fitness tertinggi itu dianggap sebagai solusi terbaik sementara. Nah, untuk probabilitas seleksi dan roulette wheel ini, nah selanjutnya itu dilakukan perhitungan probabilitas seleksi dengan membagi nilai fitness masing-masing itu kromosom dengan total fitness populasi. Kemudian dihitung kualitas kumulatif yang digunakan sebagai dasar pemilihan kromosom. Nah, di sini menggunakan metode roulette wheel selection. Nah, pada metode ini itu kromosom dengan nilai fitness lebih tinggi memiliki peluang lebih, ya kan? Peluang lebih lebih apa? Lebih besar untuk terpilih sebagai calon induk. Nah, untuk calon induknya, seleksi calon induk dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, kromosom ini ditentukan berdasarkan interval probabilitas kumulatif yang telah dihitung sebelumnya. Kan kita kan tadi sudah hitung ya kan kumulatifnya. Nah, kromosom terpilih inilah yang akan digunakan pada tahap crossover kan. Nah, yang terpilih di pada tahap crossover. Nah, tahap crossover ini atau kawin silang itu probabilitas di crossover yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,6 kan. Crossover dilakukan pada kromosom yang memiliki nilai random lebih kecil dari probabilitas crossover. Nah, metode crossover ini dilakukan adalah eh, PMX atau yang dipanjangkan itu partial mapped crossover, yaitu metode yang mempertahankan konsistensi posisi gen sehingga struktur solusi tetap valid. Hasil dari proses crossover ini menghasilkan kromosom baru atau offspring yang berbentuk generasi kedua. Ini bentuknya generasi kedua, langsung tahap mutasinya kan. Setelah crossover dilakukan, proses mutasi dengan probabilitas sebesar 0,3 kan. Itu apa tujuannya? Tujuannya itu untuk menjaga keberagaman solusi dan mencegah algoritma genetika terjebak pada solusi lokal. Pada penelitian ini, mutasi itu dilakukan dengan menukar slot waktu, ya kan? Menukar slot waktu ini pada kromosom yang terpilih agar potensi bentrok jadwalnya itu dapat dikurangi. Terakhir yaitu evaluasi generasi yang kedua ini, kromosom itu hasil crossover yang mutasi kemudian dievaluasi kembali pada generasi kedua. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat kromosom dengan total bentrok 0 dan nilai fitness sebesar 1,00 kan. Baik, dinyatakan sebagai solusi terbaik kan. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma genetika berhasil menghasilkan jadwal mata pelajaran yang optimal tanpa bentrok. Jadi kesimpulan pada penjelasan kali ini, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika itu mampu menyelesaikan permasalahan penjadwalan mata pelajaran secara efektif. Algoritma ini dapat meminimalkan bahkan menghilangkan bentrok jadwal hingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih optimal. Seperti itu penjelasan pada eh, tugas PK3 ini. Nah, sudah demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.